sampai tanggal 30 Sya'ban, yaitu sehari menjelang Ramadan. Itu masih bisa. Jadi mau teman-teman kodo dulu boleh, puasa Syawal dulu nggak masalah. Nanti kita bahas, karena hari kedua Idul Fitri kita udah ketemu lagi kok di live. Kita libur cuma 1 hari. Ustazah, saya mau tanya, kalau zakat fitrah sama kakak kandung boleh? Kita punya kakak kandung, kita zakat ke dia itu boleh. Ustazah, kalau buka puasa pas 30 hari apa berdosa? Oke, puasa itu boleh 29 hari, boleh 30 hari, tapi nggak boleh kita yang menentukan, pemerintah yang menentukan sebagai ulil amri kita. Puasa Syawal berapa hari? Puasa Syawal itu ada 6 hari ya Mbak. Oke, Ustazah, zakat fitrah uang boleh nggak? Lebih baik dalam bentuk beras. Kalau pakai uang boleh menurut Imam Hanafi. Oke, Ustazah, yang berlebaran hari ini menggunakan metode dasarnya apa? Menggunakan hisab. Mereka mungkin bisa jadi berpuasa 29 hari dan itu boleh aja. Oke, Ustazah, memakai minyak wangi nggak membatalkan puasa? Siap Mbak Rianti ya. Ustazah, boleh nggak fitrah ke bapak tiri? Bapak tiri itu bapak kita, jadi nggak boleh ya. Ustazah, kalau bayi dalam kandungan tidak wajib zakat, kecuali dia udah lahir sebelum Syawal. Misalnya nih bayi lahir sore ini, ya nanti malam dia zakat fitrah ya, waktu malam takbiran ya. Oke, sebentar dulu ya. Ustazah, mau ngasih zakat ke saudara tapi jauh, dikasihnya pas hari raya. Dikasihnya setelah hari raya jangan. Dikasihnya sebelum sholat id. Kalau setelah sholat id itu namanya bukan zakat lagi. Itu namanya sedekah. Jadi berikan zakat fitrah itu sebelum sholat id. Kalau setelah sholat id udah nggak bisa. Kalau setelah sholat id itu namanya adalah sedekah. Kalau teman-teman mau memberikan zakat itu, maka dia itu mesti sebelum sholat id ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya guys. Oke, agak gelap nih kacamataku, nggak apa-apa ya guys. Oke, Ustazah, zakat fitrah ke mertua suami enggak bisa. Mertua itu tanggung jawab kita. Ustazah, iya. Oke, sebentar ya. Mau nanya, zakat fitrah suami istri pisah nggak digabungkan? Ya, pisah teman-teman. Suami istri itu pisah zakatnya. Ya, digabung boleh, nggak masalah. Yang penting ukurannya 5 kilo karena dia 2 orang. Ustazah, puasa Syawal 6 hari aja ya. Apa guna puasa Syawal? Ada dalil man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan summa asba'ahu sittam min Syawal, lalu dia menyempurnakannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, faka'annama siyamid dahar, bagaikan puasa setahun lamanya. Oke. Ustazah, iya. Kapan takbiran? Nanti malam ya. Ustazah, iya, lebaran hari ini mengikuti daripada di Arab gimana? Ikut pemerintah aja teman-teman ya. Karena posisi hilal setiap negara itu berbeda. Jangankan teman-teman gak usah bingung kenapa di Mekah udah lebaran kok di sini belum, kenapa di Mekah orang udah wukuf kok di sini belum sholat Idul Adha. Nggak usah bingung, karena setiap daerah punya posisi matahari dan bulan yang berbeda, iya kan? Nah, jangankan jadwal sholat Id ya, jadwal sholat fardu aja beda. Sumatera dengan Jakarta aja beda, apalagi udah belahan dunia lain. Jadi perbedaan satu Syawal, satu Ramadan di berbagai wilayah itu biasa aja ya teman-teman ya. Ustazah, zakat fitrah berapa kilo per orang ya? 2,5 kilo. Oke. Ustazah, boleh nggak zakat fitrah sama besan? Kalau besan boleh, karena besan bukan tanggung jawab kita. Oke. Ustazah, kalau punya hutang puasa Ramadan, apa harus ganti puasanya dulu baru bisa Syawal? Enggak juga sih teman-teman ya, enggak juga kayak gitu. Karena ganti puasa kan waktunya 1 tahun juga sih. Cuman aku sarankan cepet ganti puasa kodonya. Tidak diwajibkan harus ganti puasa dulu baru Syawal. Tidak. Karena pada faktanya Aisyah pernah mengganti puasa deket-deket Ramadan kok. Ustazah, bagaimana bersalaman yang bukan mahram tapi masih bersaudara? Lebih baik jangan, jaga wudhu ya. Ustazah, iya, boleh jadi mantu Ustazah? Boleh, sama bom-bom ya. Ustazah, apa hukumnya puasa tapi tidak taraweh? Puasanya dapat pahala, enggak tarawehnya berdosa. Oke. Ustazah, boleh enggak anak yang sudah almarhum dizakatkan? Kalau dia udah meninggal tidak usah dizakatkan. Karena yang wajib zakat itu cuman orang yang hidup saja. Orang meninggal tidak wajib zakat ya. Ustazah, puasa Daud mulai kapan? Boleh tanggal 2 Syawal udah boleh.
boleh ya. Ustazah, iya bolehkah zakat dengan nenek? Maksudnya zakat ke nenek jangan, ke atas ke bawah ya, jangan ya, ke samping ya. Ustazah, iya apalagi zakat fitrah boleh nggak pakai uang? Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki mengatakan wajib pakai beras. Tapi Imam Hanafi menyatakan boleh zakat fitrah pakai uang ya. Ustazah, lebaran kenapa ada mercon? Nah, itulah aku bingung juga. Astagfirullah. Ustazah, kalau nggak taraweh gimana? Nggak berdosa kok ya. Ustazah tidak mudik? Iya, ini aku lagi mudik. Aku lagi di kampung halamanku sekarang. Ustazah, iya. Gimana kalau kita dikasih beras zakat dari RT setempat tapi kita juga membayar zakat? Memang kayak gitu ya. Misalnya nih maaf kita orang miskin nih gitu ya. Lalu kemudian orang zakat ke kita dari Pak RT gitu kan, atau amil zakat gitu ya. Kemudian kita kan wajib zakat. Lalu beras itu kita zakatkan lagi, nggak masalah kok ya. Ustazah, zakat ke adik boleh nggak? Boleh. Ke adik kandung boleh zakat ya. Ustazah, iya. Kirim zakat fitrah ke Palestina di koin TikTok itu sah nggak? Belum tentu, belum pasti teman-teman ya, karena bisa jadi yang live itu bukan situasi perang. Jadi pastikan aja teman-teman, yang penting tepat menggunakannya. Sama dengan ada yang bilang, boleh nggak zakat itu dijadikan THR? Ya belum pasti, karena yang kita kasih THR itu belum tentu orang miskin ya, belum tentu orang miskin ya kan, bisa jadi dia orang kaya. Ustazah, iya siap Mbak Santi, thank you ya. Oke. Apakah orang yang tidak berpenghasilan wajib zakat mal? Wah, zakat mal nggak wajib, zakat fitrah yang wajib ya. Ustazah, kalau kita kerja di luar negeri, zakatnya di Indonesia atau di tempat tinggal bebas aja ya. Ustazah, zakat selain beras pakai apa lagi? Pakai uang. Tapi kalau zakat fitrah usahakan pakai beras. Nanti malam wajib keluarkan zakat. Yang nanti malam keluarkan zakat fitrah bagi teman-teman yang belum keluarkan zakat ya. Usahakan keluarkan zakat nanti malam. Menurut Baznaz, zakat fitrah itu 2,5 kilogram beras yang kita makan atau 3,5 liter beras yang kita makan. Oke, keluarkan zakatnya ya, karena udah mepet teman-teman. Masih ada yang belum bayar zakat, yang belum bilang belum, yang belum bilang belum ya. Oke, masih belum, yang belum nggak apa-apa, bagus aja sih, nanti malam lebih bagus zakatnya, malam takbiran. Oke ya, keluarkan zakatnya. Yang belum nanti malam keluarkan zakat ya. Coba aku macam buat stiker ya, takut ya. Oke, sebentar ya. Kita buat stiker guys supaya bayar zakat. Bayar zakat fitrah ya. Oke. Zakat fitrah ya. Ini udah mepet nih, udah seminggu kita ngomong soal zakat terus. Udah lama ya. Oke. Ustazah, tadi ada dengar boleh zakat fitrah ke adik kandung, boleh. Jadi perhatikan teman-teman ya, perhatikan. Kita itu boleh zakat fitrah ke orang terdekat, tapi dia bukan tanggung jawab kita. Saya ambil sebuah contoh. Aku nggak boleh zakat ke emakku karena emakku tanggung jawabku ya. Dan emakku atau orang tuaku nggak boleh zakat ke aku karena aku tanggung jawab mereka. Tapi aku boleh zakat ke kakakku kalau dia miskin ya. Kakakku boleh zakat ke adekku kalau dia miskin karena adekku dan kakak serta abangku bukan tanggung jawabku. Boleh juga zakat ke ponakan, kepada sepupu, kepada tante, kepada paman, itu boleh ya. Zakat untuk pembangunan masjid nggak boleh. Zakat itu untuk orang yang berhak menerimanya ya, untuk orang yang berhak menerimanya. Oke. Bolehkah zakat kepada orang yang gak ibadah? Boleh, yang penting dia muslim ya. Ustazah, iya aku belum zakat, bisa nanti malam mulai zakatnya. Iya, nanti malam bagus, nanti malam keluarkan zakat fitrahnya. Cari orang fakir atau orang miskin. Janda boleh gak? Boleh, ke janda yang miskin ya. Ustazah, iya. Mau sholat id wajib mandi wajib, kalau junub mandi wajib, kalau nggak junub mandi sunnah ya. Jadi kalau zakat fitrah ke anak yatim nggak bisa, anak yatim tidak berhak menerima zakat, dia cuma berhak menerima sedekah ya. Zakat ke kakek ke atas jangan, dia tanggung jawab kita. Oke, Ustazah, iya orang bayar zakat tapi dia menerima zakat karena dia nggak kerja, memang kayak gitu. Misalnya kita orang miskin, kita kan dapat zakat, nanti uang itu kita zakatkan lagi.
Memang kayak gitu. Benar sekali ya. Ustazah, iya. Bolehkah zakat ke adik tiri? Boleh, nggak ada masalah. Ya kan adik bukan tanggung jawab kita. Walaupun adik kandung boleh. Boleh kita zakat walaupun dia adik kandung kita ya. Ustazah, iya. Zakat ke bude, ke pakle, ke paman, ke makwo, pakwo nggak masalah. Ustazah, kalau fidyah ke anak yatim boleh. Anak yatim yang atau ke orang yang du'afa lah, orang-orang yang lemah. Siap Mbak In, Mbak Hamdah ya. Ustazah, oke, saya lagi pusing apa obatnya. Oke, bolehkah zakat ke desa? Ke orang ya, bukan ke desa. Ustazah, zakat orang tua diberikan kepada menantu atau besan yang terlilit hutang. Kepada menantu itu nggak boleh karena itu anak. Tapi kalau kepada besan itu boleh ya. Ustazah, iya, batas usia anak disebut yatim. Kalaulah perempuan hatta ya belugun nikah, sampai usianya layak menikah. Kalau laki-laki sampai dia belir, sampai dia mimpi basah. Ustazah, iya, kalau anak yatim piatu, bolehkah kita zakat kepada anak itu? Enggak bisa. Karena zakat itu kepada fakir atau miskin. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi enggak cukup uangnya. Ustazah, bagaimana cara mengerjakan sujud sahwi? Teman-teman, sujud sahwi itu kalau kita lupa rokaat. Teman-teman pernah ya lupa rokaat sholat ya? Waduh, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Aduh, ini rakaat 2 atau 3 ya? Ini 2 atau 3 ya? Teman-teman ragu. Sholat aja kayak biasa, kayak sholat subuh. Kayak biasa kayak sholat subuh. Sholat aja kayak biasa, kayak sholat biasa. Nanti setelah at-tahiyatul fil alamina innaka hamidum majid. Teman-teman sujud. Baca doa sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Duduk kayak biasa, nggak usah baca apa-apa. Lalu kemudian sujud lagi, subhana man la yanamu wa la yashu. Lalu kemudian duduk, baru salam kanan, salam kiri ya. Kayak gitu caranya ya teman-teman ya. Jadi 2 kali sujud, 2 kali baca. Ustazah, bolehkah kita ikut lebaran kayak di Arab? Nggak boleh. Kita tunggu keputusan pemerintah. Taat kepada pemimpin adalah kewajiban. Ustazah, iya gitu ya. Teman-teman baca sujud sahwi ya. Zakat fitrah ke janda boleh nggak? Boleh, nggak masalah ya. Yang penting dia janda miskin ya. Zakat ke kakak kandung boleh. Silahkan. Yang belum bayar zakat, bayar zakat fitrahnya. Malam ini ya teman-teman ya. Malam ini kalau bisa. Ini malam takbiran, bayar ya. Ustazah, iya, boleh nggak zakat dengan ke anak sendiri? Nggak bisa. Zakat ke anak sendiri nggak boleh. Karena anak itu tanggung jawab kita. Oke, zakat ke oom boleh ya. Zakat mal apa bisa THR? Tergantung siapa yang Mbak kasih ke THR-nya. Kalau Mbak kasih orang kaya nggak bisa. Kalau Mbak kasih orang miskin boleh. Sore ini boleh zakat, masih boleh. Sampai besok pagi masih bisa. Sampai khatib untuk naik ke mimbar. Sampai sholat Idul Fitri ya. Oke gitu ya. Zakat ke ibu kandung nggak boleh. Ke anak kandung nggak boleh ya. Ke ibu kandung, ke anak boleh. Ustazah, iya, saya itu suka menguap. Menguap dalam sholat itu makruh. Jadi kalau bisa nguap itu ditahan. Gitu ya. Dan kemudian kalau bisa nguap itu ditahan. Dan kemudian kalau kentut itu dibuang. Jadi kalau teman-teman nahan kentut itu makruh. Ya, kalau teman-teman nahan kentut itu makruh. Jadi kalau bisa kentut itu dibuang. Oke gitu ya teman-teman ya. Keluarkan zakatnya. Kalau ragu ya udah kasih aja ke badan amil zakat atau ke amil ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Sebentar dulu ya. Ustazah, iya. Laki-laki berambut gondrong ingin sholat apa harus diikat atau digerai? Betul sekali. Laki-laki rambut gondrong tidak boleh mengikat rambut, digerai aja. Ya, haram laki-laki mengikat rambut dalam sholatnya ya. Ustazah, bisa nggak puasa Syawal digabung dengan puasa Qadha? Jangan. Walaupun ada yang menyatakan boleh, aku nggak menganjurkan. Jangan hitung-hitungan sama Allah. Satu niat, satu amal. Yang satu puasa wajib, yang satu puasa sunnah. Bedakan aja lah ya.
Ustazah, iya tanggal berapa puasa Syawal terbaik? Tanggal 2 Syawal udah bagus ya. Ustazah, zakat ke guru ngaji boleh dengan syarat guru ngaji itu miskin atau dia tidak punya pekerjaan lain selain mengajar ngaji, maka dia fi sabilillah. Oke. Ustazah, berarti zakat keponakan atau sepupu boleh nggak? Boleh, oke? Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di atas, follow aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dan ikut live-live terbaru dari aku ya. Dan besok kita libur, jadi kalau ada yang ragu boleh tanya sekarang. Ustazah, apakah benar seorang wanita tidak boleh berdandan apabila mau sholat id? Lebih tepatnya bukan tidak boleh berdandan, tapi tidak boleh tabarruj. Apa itu tabarruj? Laki-laki itu kalau sholat dianjurkan pakaian putih. Perempuan dianjurkan pakaian gelap. Gelap itu bisa diartikan warna hitam atau bisa diartikan warna yang tidak mencolok. Dan dilarang tabarruj. Jangankan sholat id, sholat biasa aja kita nggak boleh tabarruj. Apa itu tabarruj? Lain daripada yang lain. Lipstiknya 2 cm, alisnya 2 kilometer, bedaknya 5 cm. Nah, pokoknya orang semuanya rata-rata pakai putih hitam. Dia pakai pula merah, kuning, hijau, kelabu. Itu yang nggak boleh. Bertindik pula di sininya, bertindik pula di sininya. Pakai kacamata, kece badai, alis matanya kemana-mana, belok. Itu yang nggak boleh. Tabarruj nggak boleh. Ya, biasa-biasa aja ya, tidak boleh terlalu dipandang orang ya. Tabarruj itu orang yang berdandan berlebihan, yang kalau orang lihat orang balik lagi matanya gitu ya, kecuali kalau dia tidak berdandan, orang lihat orang balik lagi matanya, itu biasa ya. Ustazah, iya, bolehkah wanita ziarah kubur? Dalam dalil dikatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fadhuruha. Kata baginda Nabi, dulu aku larang wanita ziarah, sekarang aku bolehkan. Jadi wanita boleh ziarah. Ustazah, iya, kenapa orang belum ada jodohnya? Wallahu a'lam bishawab. Jodoh rahasianya Allah. Baca aja doa, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Oke, Ustazah, bolehkah zakat fitrah dibayarkan oleh anak? Boleh. Bolehkah zakat fitrah ke mertua? Enggak boleh, karena mertua itu kalau dia miskin dia tanggung jawab kita. Oke. Ustazah, iya, doa minta keturunan yang tadi ada yang hafal? Aku cepet kali nggak guys? Atau pas? Pas ya. Doa minta keturunan ada yang hafal? Rabbi la tadarni fardan. Kecepetan. Oke, aku pelan-pelan ya. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Oke. Ustazah, bayar fidyah 30 hari kira-kira berapa yang diuangkan? Hitung aja lah. Beras teman-teman. Fidyah itu 1,4 kilogram beras per harinya. Kali 30 berapa kilo? Coba diuangkan kalau mau pakai uang. Tapi fidyah itu bagusnya pakai beras. Oke. Oke, itu doa dapat jodoh dan doa punya anak tuh. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Ustazah, Oke, mens termasuk bayar fidyah enggak? Kalau mens harus ganti. Oke, yang bayar fidyah itu cuma 3 manusia aja. Pertama, orang yang sakit dan tidak ada harapan sembuh. Atau setiap puasa dia sakit, setiap puasa dia asam lambung, setiap puasa dia GERD, setiap puasa dia mimisan. Dia boleh bayar fidyah. Yang kedua adalah ibu hamil dan menyusui yang dikhawatirkan kalau dia berpuasa nanti kenapa-napa. Yang ketiga adalah orang tua yang tidak mampu mengganti puasa. Maka 3 orang itu wajib membayar fidyah. Oke. Ustazah, iya. Di sini zakat fitrah diterimanya sama RT. Lalu pas pembagian, pas pembagian janda kaya pun dikasih. Wah, diragukannya. Masa janda kaya dikasih? Mungkin
Mungkin kayaknya dia punya rumah besar, uangnya mungkin nggak ada Mbak. Kadang-kadang ada janda-janda sama zaman sekarang ini yang rumahnya itu gede gitu ya. Anaknya 4, tahu-tahu suaminya meninggal. Uangnya nggak ada tapi rumahnya besar. Maka dia dianggap mendapatkan zakat ya. Jadi ada kan orang yang dengan suaminya rumahnya besar. Suaminya meninggal, tinggallah dia sama 4 anaknya, nggak bisa memenuhi kebutuhan, makanya mungkin dikasih. Udah kita berbaik sangka aja, yang penting kita udah serahkan zakat kita ya. Ustazah, iya kapan harus bayar fidyah? Sebelum Ramadan tahun depan. Ustazah, menelan air ludah apakah membatalkan puasa? Menelan ludah, menelan dahak, ya, menelan gigi gusi berdarah itu ya, itu tidak membatalkan puasa karena dia tidak dapat menghilangkan dahaga. Oke. Ustazah, bolehkah pembagian zakat pada saat halal bihalal? Nggak boleh. Kalau zakat fitrah udah nggak boleh. Zakat fitrah itu batasnya sholat id. Kalau orang udah sholat id, teman-teman gak boleh lagi zakat fitrah. Sebelum sholat id keluarkan zakat fitrah. Kecuali zakat mal. Kalau zakat mal bisa dikeluarkan sebelum sholat id. Atau setelah sholat id. Kalau zakat mal ya. Ustazah, iya. Bayar zakat gak pakai ijab sah aja. Gak masalah ya. Cuman kalau bisa pakai ijab lah. Aku serahkan zakatku atas nama Nela Luki karena Allah. Nanti dia jawab, aku terima zakatnya Nela Luki karena Allah. Biasanya kalau dia ngerti, dia akan doa. Semoga diterima zakatnya, dibersihkan hartanya, dan diberkahkan harta yang ditinggalkan. Nah itu dia. Ya. Tiga itu doa sesuai hadis kalau nerima zakat. Jadi kalau teman-teman nerima zakat, coba doakan itu kepada mereka. Semoga diterima zakat, dibersihkan harta, dan diberkahkan harta yang ditinggalkan. Wah itu keren guys. Atau teman-teman bawa buku aja, minta doanya kepada orang yang menerima zakat teman-teman semua. Minta dia baca. Oke. Gitu paham ya. Ustazah, sunnah apa sebelum sholat id? Oke, sebelum sholat id, setelah sholat subuh itu, teman-teman dianjurkan, disunahkan potong kuku. Setelah teman-teman potong kuku, laki-laki boleh cukur kumis dan rapikan jenggot. Lalu kemudian setelah itu mandi sunnah Idul Fitri. Niatnya adalah sengaja aku mandi sunnah Idul Fitri karena Allah. Lalu kemudian teman-teman wudu sunnah, lalu ambil air tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan basah bagian bawah, badan bagian kiri basah bagian bawah, lalu kemudian mandi seperti biasa. Setelah mandi mau berangkat sholat id, teman-teman makan dulu, hanya sebagai tanda hari itu sudah tidak berpuasa. Terus sangat disunahkan berjalan kaki ke lapangan atau ke masjid. Usahakan jalan pergi dan pulang itu berbeda. Karena sunnahnya jalan pergi dan pulang itu berbeda. Oke, apakah aku kecepatan atau pas aja? Oke, amin Mbak Radeva ya. Ustazah, kalau sholat id waktu takbir itu baca apa? Baca seperti biasa, iftitah, al-fatihah, kemudian ayat pendek, cukup imam aja yang baca. Kemudian teman-teman subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah 7 kali. Nanti aku buatkan video tutorial sholat Idul Fitri ya. Ustazah, iya, oke. Ustazah, bolehkah bayar fidyah dengan beras lebih dari 3,5 liter? Boleh. Tapi kalau lebih dari 3,5 liter nanti jadinya sedekah, zakat dan sedekah ya. Nah, besok aku buatkan paling lama malam ini tentang cara sholat sunnah Idul Fitri. Ustazah, ziarah kubur, oke, mau doain semua yang ada di kuburan. Itu gimana caranya? Bisa. Doakan saja pakai bahasa Indonesia, nggak masalah. Dengan mengucapkan salam aja itu udah sama dengan mendoakan orang di kuburan. Contoh, kita kan ngambil wudhu nih sebelum ziarah, lalu pakai pakaian yang tidak mencolok, lalu pergi ke lingkungan kuburan, ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur.
Itu udah doa namanya. Ya, lalu kemudian pergilah ke kuburan itu dan bersihkan kuburan itu. Sunnahnya siram pakai air putih. Lalu kemudian doakan pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa ya. Ustazah, berapa hari puasa Syawal? 6 hari. Ustazah, iya apakah masih bisa pesan madu? Bisa. Setelah ini ya, kita tanya jawab dulu jam 2 nanti ya. Ustazah, kalau ngasih zakat yang menerimanya cuman mengucapkan terima kasih, nggak ada doanya, nggak apa-apa. Cuman nanti lain kali coba teman-teman catat live aku hari ini, tahun depan coba diubah. Kalau bisa zakat fitrah itu ada ijab kabulnya. Aku serahkan zakat atas nama siapa? Kita nyerahkan zakat siapa? Misalnya 3 orang satu keluarga. Fulan, fulan, fulan. Nanti dia jawab ya. Aku terima zakatnya fulan, fulan, fulan karena Allah. Tambah doanya. Semoga didapatkan pahala, dibersihkan harta, dan diberkahkan harta yang ditinggalkan. Nah 3 itu ya. Doanya minta dia baca tahun depan ya. Mandi air garam sebelum sholat id nggak ada. Ustazah, sebelum sholat id haruskah mandi wajib? Ya enggak lah. Kecuali teman-teman junub. Ustazah, iya. Mana didahulukan Syawal atau kodo? Bebas aja. Toh kodo itu sampai Ramadan tahun depan. Ustazah, kalau bayar kodo puasa yang udah lewat 1 tahun, apakah harus bayar fidyah? Benar. Contoh. Pura-puranya tahun lalu aku nakal. Aku gak puasa 10 hari. Maka aku harus mengganti 10 hari. Cuma masalahnya aku karena nakal nih, aku gak ganti. Cuma 5 hari yang aku ganti. Maka 5 hari itu aku boleh ganti tahun ini. Dengan tahun ini nanti setelah Ramadan. Dengan syarat aku kena 5 fidyah dan 5 ganti puasa. Jadi aku ganti puasanya 5 dan kena fidyahnya 5. Fidyah itu sebagai denda. Kalau tahun lalu teman-teman gak ganti puasa 7 hari. Bisa ganti tahun ini tapi kena fidyah. Ganti 7 hari dan fidyah 1 hari. Fidyahnya itu gimana? Memberi makan 1 orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa. Sebanyak per orangnya 1,4 kilogram beras. Oke, kali 7. Nah, Ustazah, iya. Kalau mandi mau sholat id harus keramas. Iya, mandi sunnah idul fitri keramas. Oke. Ustazah, kita guruku hari ini 1 Syawal. Sepertinya pemerintah akan mengumumkan besok 1 Syawal. Ustazah, iya. Apa hukumnya kita zakat dari hasil zakat yang diterima oleh orang lain? Gak masalah. Jadi maaf izin siap Mbak Mayani, Mbak Roni ya. Kalau seandainya kita itu dizakatkan karena kita miskin, nanti uang zakat itu boleh kita berikan kembali kepada orang yang susah, nggak apa-apa ya. Ustazah, iya. Suami masih punya hutang, apakah istri wajib zakat fitrah? Wajib. Selagi masih hidup sampai 1 Syawal wajib zakat fitrah. Kecuali meninggoy tanggal 20 Ramadan. Jadi kalau nggak mau bayar zakat meninggal lah sore ini. Ya kan? Selagi masih hidup sampai maghrib nih wajib zakat. Kalau nggak mau zakat meninggal aja lah sekarang. Ya kan? Supaya nggak kena dosa. Itulah istilahnya kan guys. Ada waktu nih untuk meninggal sampai jam 6 ya. Ini kalau masih hidup sampai jam 6:30 nanti wajib zakat fitrah nanti malam. Nah kalau meninggal jam 5 sore nanti yang gak wajib zakat. Mau meninggal nanti atau gimana? Nanti biar aku mandikan jenazahnya. Ya kan? Jadi kalau mau meninggal, meninggallah 3 jam lagi gak wajib zakat. Tapi selagi masih hidup sampai maghrib nanti atau sampai malam takbiran wajib zakat. Ini waktu berjalan ya. Kita serius-serius aja deh. Canda ya, tapi itu beneran ya. Oke banget ya guys. Nah masih ada waktu guys untuk meninggal. Nah hati-hati ya teman-teman ya. Zakat lah. Keluarkanlah zakatnya. Ada waktu untuk meninggal. Nah, zakat ya. Cuma 47.000 kok. Lebih kurang tuh kalau diuangkan. Ya kan? Oke. Ustazah. Oke. Apakah puasa Syawal harus berturut-turut? Afdolnya berturut-turut. Nanti aku jelaskan lagi di video-video aku ya. Masih banyak kesempatan puasa Syawal. Masih 1 bulan kok.
Ya, Ustazah, iya kalau anak nangis di pertengahan sholat id, apakah kita memutuskan sholat? Nah jadi gini, kita lagi sholat id, lalu anak kita nangis, kita boleh angkat dia, tapi diem, nggak boleh ngomong. Ya, teman-teman diem, angkat dia. Nih, bawa ruku, bawa sujud, ya teman-teman angkat, nggak apa-apa. Tegak dia di sujadah, arahkan sujud ke kanan. Tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri. Itu boleh, nggak masalah ya. Oke, Ustazah, oke, Anda melanggar hentikan live karena Anda memposting. Oh, itu pula Pak admin TikTok. Gimana sih TikTok? Ustazah, iya, bolehkah saya niat bayar zakat sekarang tapi diserahkannya selepas sholat id? Nggak boleh. Nggak boleh. Zakat itu hanya boleh diselesaikan, dibayarkan sebelum sholat id. Kalau setelah sholat id itu namanya sedekah. Jadi ada waktu sampai besok pagi ya. Oke, Ustazah kalau zakat pakai uang apa boleh? Boleh menurut Imam Hanafi ya. Ustazah jika mengeluarkan zakat seisi rumah adalah istri boleh nggak? Boleh banget ya. Misalnya nih bapak kita kaya, mak kita kaya, kita pengen zakat. Misalnya aku nih pengen zakatkan satu keluarga, itu boleh. Satu RT itu boleh, nggak ada masalah ya. Admin TikTok ada yang mau ditanyakan, ya hijrah lah, ya hijrah. Jangan nakal-nakal ya TikTok ya, hijrah lah ya. Kiamat udah dekat. Ustazah saya belum zakat. Kalau saya zakat ke teman saya boleh, selagi dia miskin ya, selagi dia miskin. Zakat ke teman boleh, selagi dia miskin ya. Ustazah, iya kiamat udah dekat dah. Hati-hati, 1 hari di neraka, 1000 tahun di dunia. Dia pula taubat dia guys, dibagikannya live. Ya kan, ya admin TikTok ya. Kiamat udah dekat ya. Jadi hijrahlah. Ini kasihan teman-teman aku yang gak ngerti teman-teman ya. Ini masuk admin TikTok nih dimatikannya live-nya ya. Baik-baik lah ya. Hati-hati. Bayar zakat ya admin TikTok. Karena kalau gak bayar zakat meninggal dulu nanti sampai maghrib. Oke. Ustazah iya. Siap Mbak Lin ya. Ustazah iya. Bolehkah saat sholat tarawih di tangan pakai tasbih digital? Enggak apa-apa ya. Nah zakat pakai tasbih digital, zakat sholat pakai tasbih digital enggak apa-apa. Bohongan enggak sih? Iya itu bohong. Itu orang iseng Mbak. Oke Ustazah, iya. Kalau zakat bonus dibayarkan sama ipar yang kurang mampu. Intinya zakat boleh ke orang yang bukan tanggung jawab kita ya. Zakat boleh ke orang yang bukan tanggung jawab kita ya. Oke, karena dia belum hijrah, ini si top ini kita selesaikan secara adat. Ustazah, iya. Bolehkah zakat diberikan ke adik sendiri? Jawabannya adalah boleh ya. Ustazah, boleh nggak zakat saya sholat id tapi pakai kutek? Kutek itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi teman-teman harus hapus sebelum ngambil wudhu. Ya, jadi harus hapus sebelum ngambil wudhu. Kalau teman-teman sebelum wudhunya itu pakai kutek, maka wudhunya nggak sah. Ya, jadi harus hapus sebelum ngambil wudhu, baru pasang lagi kalau mau pasang. Tapi jangan aneh-aneh lah guys, jangan tabarruj. Ini ndak ada yang kawanku macam pakai kutek biru, merah, jingga, hitam, kelabu. Sesuai dengan moodnya. Ya kan? Ustazah, iya, apakah boleh zakat fitrah lebih dari 2,5 kilo? Jawabannya boleh, tapi nanti niatnya zakat dan sedekah ya. Ustazah, iya, baru dapat kabar gembira yang aku janji nazar habis lebaran, nazar dulu apa puasa Syawal dulu? Nazar dulu boleh, nggak masalah. Kan puasa Syawal 1 bulan. Ustazah, iya, saya mau bayar fidyah 4 hari, terus 1,45 kali 4 dikasih ke 1 orang boleh nggak? Kok 1,45? Saya mau bayar fidyah. Oh fidyah kirain zakat. 1,4 boleh dikasih ke 1 orang boleh ya. Ustazah, iya, sholat pakai bulu mata palsu, wudhunya yang hati-hati. Wudhunya yang hati-hati ya. Wudhunya nggak boleh pakai bulu mata palsu. Nanti air nggak masuk ke bulu matanya ya. Ustazah udah pulang kampung ya. Aku lagi di kampung ya. Ustazah, bolehkah saya punya utang, kita mau kasih uang ke THR anak-anak.
Boleh nggak? Boleh selagi hutangnya belum jatuh tempo. Oke. Ustazah, saya itu nggak puasa karena sakit. Kalau nggak puasa karena sakit, boleh ganti setelah Lebaran ya. Kecuali teman-teman sakit terus ya, boleh bayar fidyah. Oke. Ustazah, iya, bayar zakat ke sekolah boleh nggak? Nggak. Ke siapa mau bayarkan zakat ke sekolah? Ke siapa? Oke, Ustazah, apa boleh zakat fitrah ke adik dan kakak ya? Boleh sekali ya. Ustazah, zakat orang miskin diberikan kepada siapa? Kepada orang miskin. Ya, kepada orang miskin. Ya, jadi yang berhak menerima zakat itu adalah fakir miskin. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Kaku di pundakku sembuh minum madu rambutan, masya Allah. Yang mau beli madunya seperti Mbak ini, yang mau beli madu, teman-teman terakhir beli hari ini ya. Besok udah nggak ada, adanya lagi lusa. Kita nggak tahu promo lusa kayak gimana. Tapi yang beli madunya sekarang langsung kita kirim sekarang ya di hari ini ya teman-teman ya. Yang kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, belikan orang tuanya. Itu dia asli dari petaninya. Itu madu rambutan. Aku terakhir spill hari ini ya. Besok kita nggak ada spill. Nah lusa ada tapi kita nggak tahu harganya. Jadi ada rezeki bagus check out hari ini karena harga masih murah banget ya. Nah yang sakit lutut, tulang, tumit, pinggang, nah itu rambutan. Tapi kalau asam urat, asam lambung, diabetes, hipertensi, kolesterol, itu perginya madu akasia tuh. Sakit di kepala kaki aku udah sembuh, masya Allah tuh kan, masya Allah ya. Madunya asli, nggak usah khawatir, langsung dari petaninya. Akasia itu udah terco 80 ton. Nah rambutan itu udah 70 ton, asli, nggak usah khawatir. Beli dengan kamu misalnya, itu termasuk talak talak kinayah atau bang aku mau pisah aja, ya udah kau urus sendiri surat cerainya. Nah itu baru namanya talak kinayah. Talak kinayah tetap jatuh talak tapi masih bisa rujuk ya teman-teman ya, tapi masih bisa rujuk. Oke. Ustazah, apa benar berhubungan suami istri saat malam Idul Fitri itu haram? Itu boleh aja teman-teman, tidak ada yang mengharamkan. Yang haram itu adalah kita dalam kondisi kita itu ihram ya atau umroh. Ustazah, bentar ya teman-teman ya. Ustazah, iya siap ya. Oke, bentar. Kata orang harus bayar zakat fitrah tempat saya lebaran ortu, saya bukan tempat tinggal saya. Enggak Mbak, menurut Imam Hanafi boleh zakat di berbeda wilayah. Kita di sini, zakat kita di sana. Itu bisa. Ya, tapi itu Imam Hanafi yang menyatakan sama dengan zakat pakai uang. Zakat pakai uang itu dibolehkan menurut Imam Hanafi ya. Sementara menurut Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali itu tidak dianjurkan untuk zakat pakai uang ya. Ustazah, iya, rumput tumbuh di atas makam almarhum boleh nggak dibersihkan? Ya, kalau membersihkan nggak apa-apa, merapikan. Ustazah, iya, gitu ya. Sebentar ya. Ustazah, iya, saya pisah ranjang 1 bulan. Apakah jatuh talak? Tidak. Tidak jatuh talak Mbak. Jatuh talak itu ketika 4 hal. Pertama, suaminya yang ngomong talak. Keduanya, istrinya yang menggugat. Yang ketiga, salah satunya meninggal. Yang keempat, salah satunya murtad. Kalau cuma pisah ranjang, dia nggak ngomong talak dan kita nggak ngomong gugat atau kita nggak murtad atau dia tidak meninggal, itu tidak jatuh talak ya. Ustazah, iya, apa masih bisa? Sebentar ya. Oke, Ustazah, iya, apa masih bisa kalau mandi sunnah? Sebentar ya. Ustazah, zakat harta masing-masing apa digabung dengan zakat harta suami? Masing-masing. Zakat mal itu masing-masing ya teman-teman ya. Zakat mal itu masing-masing. Contoh misalnya suami punya penghasilan 20 juta, maka suami wajib zakat 500.000. Istri punya penghasilan 10 juta atau 20 juta, nanti istri lagi yang wajib zakat. Oke, kemudian Ustazah, iya, kalau nikah siri tanpa sepengetahuan istri sah nggak ya? Sangat dianjurkan untuk memberitahu, untuk menghilangkan dari dusta kebohongan. Ustazah, zakat fitrah kepada guru ngaji, tapi guru ngajinya tidak
kategori miskin. Selagi dia fokus ngajar ngaji doang, itu nggak apa-apa. Ya, tetapi kalau dia ngajar ngaji juga, ya dia bisnis juga, dia bukan fisabilillah. Ya, Ustazah, di FB akunnya rame banget enggak? Itu bukan akunku ya teman-teman ya, bukan akunku. Itu akun orang yang mengambil video aku. Jadi aku cuma ada di TikTok dan di YT. Ustazah, gimana di saat kita belum sempat niat mandi haid tapi telanjur berhubungan, gimana dengan mandinya? Ya nanti mandi aja. Ya, Ustazah, ba'diyah aja atau sebentar ya, ba'diyah aja nggak qobliyah apa boleh? Nggak apa-apa. Misalnya teman-teman ba'diyah tapi kemudian tidak qobliyah, itu nggak ada masalah ya teman-teman ya. Atau qobliyah aja tapi nggak ba'diyah, nggak masalah ya. Ustazah, kalau mandi sunnah id ya, malam sehabis isya, bisa nggak mandi sunnah is malam sehabis isya? Ada baiknya mandi sebelum azan subuh atau setelah azan subuh ya teman-teman ya, karena dia terpotong dengan tidur itu kalau habis isya. Ustazah, iya mau tanya nih, kalau sudah sembahyang Idul Fitri boleh nggak sholat duha? Teman-teman datang aja ke lapangan, tidak ada sholat sunnah saat sholat Idul Fitri. Ustazah, kalau istri, kecuali kalau orang nggak sholat id, dia sholat duha di rumah. Ustazah, kalau janda tidak punya penghasilan, apakah wajib zakat? Kalau zakat fitrah itu wajib teman-teman. Kalau zakat fitrah itu wajib. Tapi kalau dia zakat mal itu tidak wajib ya. Ustazah, kalau nikah yang kedua kali pakai wali hakim boleh nggak? Tetap aja harus izin wali yang sebenarnya kalau wali yang sebenarnya masih hidup. Ustazah, lagi haid apakah bisa sholat Idul Fitri? Sholatnya nggak bisa, tapi sekedar datang ke lapangan itu bisa ya. Ustazah, apa hukum anak yang sudah anak yang sudah buang ibu kandung dan tidak mengurus. Terbang dia guys ya. Ustazah, zakat fitrah boleh pakai uang nggak? Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali bilang boleh pakai beras aja. Sementara Imam Hanafi menyatakan pakai uang ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Ustazah, iya, bolehkah ziarah kubur? Mana dia tadi? Ustazah, iya terbang dia. Maaf ya teman-teman, ini susah baca nih. Kalau istri gugat cerai suaminya, apakah jatuh talak? Jatuh talak, tetapi tunggu surat dari pengadilan ya. Ustazah, iya, mantan suami meninggalkan harta. Apakah masih ada hak buat ibunya? Apakah 100% jatuh ke anak kami? Dia tergantung pembagian harta warisannya Mbak, tergantung jumlah anaknya, tergantung semuanya. Mbak, saran aku kalau suami punya harta banyak, Mbak boleh pergi ke pengadilan untuk membayarkan zakatnya. Ustazah, apa betul sholat Idul Fitri bisa menghapus dosa? Semua sholat itu bisa menghapus dosa. Ustazah, apa boleh bayar fidyah ke orang tua? Jangan, dia ke fakir atau miskin. Ya, fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Ustazah, minimal penghasilan berapa untuk zakat mal? Coba kita hitung, aku lupa terus padahal tiap live aku hitung. Orang yang wajib mengeluarkan penghasilan, kalau dia punya penghasilan, itu adalah ketika penghasilannya itu setara dengan 85 gram emas per tahunnya. Contoh 85 gram emas kali 1.800.000 ya. Nah itu 153 juta. Enggak 7 juta lagi Mbak, ini udah naik karena harga emas melambung nih ya. Bagi 12 bulan harus 12.750.000 dulu uangnya baru wajib zakat. Penghasilan per bulannya harus 12.750.000 dulu. Karena emas ini naiknya enggak karu-karuan ya teman-teman ya. Pokoknya dia disandarkan kepada emas. Ustazah, saya pengen ke panti jompo, digalak-galakin anak adalah capek. Wah, subhanallah, kalau ibu pengen melakukan itu mungkin bisa. Karena di panti jompo itu nggak perlu khawatir, nggak perlu sedih, banyak teman-teman di sana. Tapi ibu pilih aja yang mana, nanti coba dibicarakan ya. Iya. Itulah teman-teman ya. Aku jujur aja, aku sering ceramah ke panti jompo. Bagaimana cinta kasih ibu kepada orang tuanya. Setiap kami ngasih bantuan ke panti jompo, itu orangnya disimpannya uangnya teman-teman. Ngapain ibu-ibu tuh nyimpan uangnya? Katanya untuk anaknya. Coba bayangkan. Ini demi Allah. Wallahi tullahi billahi ya. Jadi kita udah kasih bantuan, dia senang, dia happy teman-teman. Dia happy. Tapi apa yang terjadi? Anaknya nunggu di pagar teman-teman. Nah mereka pergi ke pagar, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ternyata dia kasih
uang itu ke anaknya, padahal anaknya yang naruh dia ke panti jompo. Itulah kasih anak, kasih ibu sepanjang hayat ya. Ya dia kasih untuk anaknya teman-teman. Padahal tadinya itu adalah untuknya dia, yang mengantar anaknya, yang mengantar dia ke situ adalah anaknya. Tapi ya itulah ya, seandainya anak tahu bahwa begitu hebatnya, dahsyatnya pahala dan keberkahan kalau kita itu menghormati orang tua kita, maka semua orang akan sukses dunia akhiratnya. Tapi banyak orang yang nggak paham ya. Nah, dia kasih untuk anaknya guys ya. Ustazah, bolehkah sholat duha sebelum sholat id? Sholat id aja fokus ya teman-teman ya. Keharamannya nggak ada ya. Ustazah, kalau 12 juta per bulan, udah pasti di Indonesia ini 20% orang nggak bisa bayar zakat. Ya sama dengan zakat mal Pak. Nah, kalau zakat mal juga banyak orang nggak bayar zakat, bener Pak, memang seperti itu Pak. Ya, Ustazah, tapi masalahnya sedikit orang yang bisa membayar zakat, nggak mau pula mereka berzakat. Itu maksudnya Pak. Ustazah, malam takbiran boleh sholat tahajud nggak? Boleh banget, nggak ada keharamannya. Ustazah, apa bisa bayar zakat sama saudara kandung? Bisa teman-teman ya. Zakat ke saudara kandung adalah bisa ya teman-teman ya. Bisa banget, nggak jadi masalah. Ustazah, iya, halangan boleh nggak ziarah kubur? Ada pendapat yang mengatakan boleh, ada pendapat yang mengatakan tidak boleh. Ustazah, oke. Betul sekali ya. Apakah bisa istri yang bayar zakat suami dan anak-anak? Guys, zakat itu bisa diwakilkan. Nanti malam takbiran keluarkan zakat. Nanti malam waktu terbaik untuk bayar zakat. Jadi kita itu boleh bayarkan zakat siapapun. Misalnya aku mau bayarkan zakat keluarga, itu boleh. Atau keluargaku mau bayarkan zakat, aku juga boleh walaupun aku mampu. Jadi zakat itu boleh dibayarkan dan membayarkan. Ustazah, doa zakat ada di Fiti? Ada ya, lebih tepatnya ijab kabul zakat. Perhatikan ya. Contoh, ya Allah, aku serahkan zakat fitrahku atas nama Nela Luki karena Allah. Nanti dia jawab, aku terima zakat fitrahnya Nela Luki karena Allah. Lalu kemudian nanti dia akan berdoa tuh, semoga diterima pahalanya, kemudian dilapangkan, diterima pahala zakatnya, dibersihkan harta dan diberkahkan harta yang tinggal. Atau teman-teman catat aja, nanti minta dia baca, semoga diterima zakatnya, dibersihkan harta, dan kemudian diberkahkan harta yang tinggal. Oke. Ustazah, aku sedekah subuh tapi uangnya receh. Kalau mau kasih keponakan bisa ditukar, nggak masalah kok. Ustazah, kalau kita nggak bisa sholat di lapangan, apakah kabar boleh sholat id di rumah? Sholat id itu bersama-sama dan berjemaah ya Mbak, nggak bisa sendiri. Ustazah, kalau mandi sebelum Idul Fitri harus pas hari H pada subuhnya. Iya, namanya aja mandi sholat id teman-teman ya. Jadi aku sampaikan cara sholat id ya. Nah teman-teman semuanya, habis subuh itu mandi dulu. Sunnahnya apa? Sunnah potong kuku. Laki-laki cukur kumis, rapikan jenggotnya. Lalu kemudian mandi sunnah Idul Fitri. Niatnya adalah nawaitul ghusl li'idil fitri liraf'il hadasi lillahi ta'ala. Atau niatnya sengaja aku mandi sunnah Idul Fitri karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian teman-teman boleh melakukan yang namanya berwudu, lalu ambil air tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan sampai basah bagian bawah, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Nah setelah itu teman-teman boleh melakukan yang namanya mandi seperti biasa. Setelah itu wudu nggak? Sangat dianjurkan untuk teman-teman melakukan wudu ya. Ustazah, zakat penghasilan itu total atau omset? Zakat penghasilan itu adalah hasil ya, bukan omset ya teman-teman ya. Omset itu kan ada modalnya, potong dulu modalnya ya. Potong dulu modalnya, baru teman-teman boleh melakukan yang namanya zakat dengan uang yang tadi, yang uang untung bersihnya. Ustazah, apa boleh ngajar ngaji tapi nggak bisa nulis Arab? Boleh, nggak jadi problem. Ustazah, zakat mal bisa diberikan ke saudara nggak? Jawabannya boleh teman-teman. Coba aku jelaskan. Jadi kayak gini ya guys. Zakat mal atau zakat fitrah itu dianjurkan diberikan kepada orang yang dekat dengan kita. Atau orang yang terdekat dengan kita guys. Orang yang terdekat dengan kita itu sangat dianjurkan. Nah, siapa nih orang yang terdekat yang bisa kita berikan zakat fitrah atau zakat mal? Yaitu orang yang dia bukan tanggung jawab kita secara syariat. Contoh misalnya,
Kita ini guys tidak boleh zakat ke mak kita karena mak kita tanggung jawab kita secara syariat. Kita ini tidak boleh zakat ke anak kita karena anak kita itu tanggung jawab kita secara syariat. Tapi kita ini boleh zakat ke adik kita, ke kakak kita, ke abang kandung kita karena mereka bukan tanggung jawab kita. Kita pun boleh zakat ke ponakan, ke sepupu karena mereka bukan tanggung jawab kita. Pokoknya selagi mereka bukan tanggung jawab kita, maka kita boleh zakat ke mereka. Oke? Ustazah, iya. Berapa fidyah yang harus dibayarkan 1 bulan karena menyusui? Kalau anaknya cuma 1, teman-teman kodo aja lah. Itu jauh lebih bagus. Kan kodo itu 330 hari. Kecuali kalau nggak sanggup kodo baru bayar fidyah. Coba kodo dulu. Jangan ngeluarin uang dulu deh ya. Ustazah, bahas zakat mal. Zakat mal itu banyak. Zakat emas, zakat penghasilan, zakat tabungan, zakat yang mana? Coba ya. Ustazah, kalau tidak puasa selama 1 bulan karena sedang hamil muda, bayar fidyahnya berapa? Kalau bisa kodo ya. Tapi kalau mau bayar fidyah, aku sampaikan caranya. Caranya adalah 1,4 kg beras per harinya kali 30 hari. 1,4 kg beras kali 30 hari. Gitu aja. Udah. Kodo itu apa Ustazah? Kodo itu adalah ganti puasa ya. Ustazah, iya. Oke, kalau jual beli emas zakat malnya gimana? Kalau jual beli kita adalah yang punya emas untuk jual beli, jangan emasnya yang dizakatkan. Hasil jual belinya, zakat dagangnya yang dizakatkan, bukan emasnya. Kecuali orang yang menyimpan emas. Paham nggak teman-teman? Kalau aku nih buka usaha jual beli emas, hasil usahanya yang aku zakatkan, bukan emasnya. Lah kalau emasnya habis nanti jual beliku, daganganku gitu kan. Tapi kalau seandainya kita punya emas, emasnya yang kita zakatkan. Oke? Ustazah, iya. Jadi hasil jual belinya, berapa hasil jual belinya per bulan? Misalnya 50 juta, zakatkan 2,5%. Misalnya 20 juta, zakatkan 2,5%. Hasil bersih setelah dipotong modalnya. Ustazah, betul sekali keuntungannya yang dikeluarkan. Gitu kan? Ustazah, iya, oke, gitu ya. Nah, dia sebenarnya keuntungannya yang wajib zakat. Ustazah, iya, kalau zakatnya diberikan ke orang tua istri, ke mertua nggak bisa juga. Karena mertua itu tanggung jawab kita juga ya. Cara ngitung zakat penghasilan ya dihitung aja, ambil kalkulator kali 2,5%. Berapa? Ngitungnya gampang aja guys. Berapa untung teman-teman kalau jualan? Misalnya untungnya 21 juta ya. Misalnya untungnya 21 juta. Ya tinggal dikali 2,5% ya. 525 ribu aja. Oke, sholat id di rumah sendiri nggak bisa ya. Ustazah, iya, bayar fidyah ke paman sendiri boleh nggak? Karena beliau nggak punya sawah. Ke paman boleh, ke tante boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau zakat fitrah pakai uang boleh nggak? Nah, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Maliki menyatakan zakat fitrah harus pakai beras. Tetapi Imam Hanafi menyatakan boleh pakai uang. Oke, paham ya teman-teman? Boleh share-share tautan, tap layarnya ya. Ustazah, iya, bolehkah zakat beras yang dijual? Enggak, zakat beras itu beras yang kita makan. Beras yang kita makan beras apa mereknya? Misalnya beras belida, maka zakatkan 2,5 kilogram ya. Ustazah, saya nyimpan uang, iya, buat apa nih si kawan nih lewat guys, maaf ya teman-teman ya. Ustazah, iya. Zakat fitrah boleh nggak ke masjid? Kalau zakat fitrah diberikan ke masjid tergantung. Masjidnya itu nanti menyerahkan nggak kepada orang yang berhak menerimanya. Tapi kalau masjidnya zakat masjid itu untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan musola itu nggak boleh. Tapi kalau zakat masjid itu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya itu boleh ya. Ustazah, kalau nggak sholat id apakah disunahkan mandi Ustazah ya, mandi aja nggak masalah ya. Ustazah, saya punya perhiasan emas 120 gram, berapa zakatnya? Kita hitung guys, 120 gram kali harga emas sekarang, 1 gramnya 1.800.000. Ya kan, berarti 216 juta kalau diuangkan kali 2,5%. Berarti wajib zakat 5.400.000 mbak. Kasih ke fakir miskin, kasih ke orang yang tidak bekerja, ke saudara yang miskin boleh mbak. Oke. Nah kalau emas mbak ini batangan, terus keluarkan setiap tahun selagi di atas 85 gram.
Tapi kalau emas Mbak ini adalah emasnya itu emas perhiasan, Mbak keluarkan sekali aja seumur hidup. Tapi kalau emas Mbak itu emas Jawa, jaga baik-baik, nggak usah keluarkan zakatnya, oke? Ustazah, iya, oke. Nah, saya 4 orang dalam satu keluarga. Kira-kira berapa gram harus keluarkan zakat? Deh, matematikanya hitung aja lah guys. Satu orang 2,5 kilo. Kali 4 deh. Kayak mana nih guys? 10 kilo berarti. Aku pula suruh ngitung. Cemana ceritanya ini si kawan ini? Aku pulang aja. Oke, gitu ya. Kayak matematika pula nih. Udah jelas aku pakai baju putih nih. Macam anak kuliah udah jawab skripsi. Rupanya matematika pula. Matematika aku jongkok guys. Baik-baik lah guys. Ustazah, iya. Ustazah, iya. Oke ya, gaji bulanan 2,5%. Jangan marah Ustazah, marah aku ini. Enggak guys, aku tak marah. Aku ini pendiam lagi tidur. Bercanda saja. Ustazah, iya, sepeda motor tidak wajib zakat. Ketika kecuali kalau sepedanya itu disewakan. Hasil sewanya yang wajib zakat. Ya, Ustazah sudah kasih zakat tapi yang menerima merasa mampu. Gak apa-apa. Mungkin teman-teman kurang tepat orangnya. Kasih ke orang lain gak masalah ya. Ustazah, iya, apa kalau mau sholat id harus keramas dulu? Nggak harus, sunnah saja. Tidak harus, sunnah, tidak harus. Beda ya teman-teman ya, beda. Kalau harus berarti wajib. Kalau ini sunnah teman-teman, nggak harus. Contohnya ya, contohnya misalnya teman-teman itu dia sunnahkan mandi sebelum pergi sholat id. Ya, cara mandinya udah sering aku jelaskan. Ada yang belum tahu cara mandi? Ustazah, iya, zakat buat keluarga yang terdekat boleh. Ke adik kandung, ke kakak kandung, ya, ke ponakan, ke sepupu, ke paman, itu boleh ya. Ustazah, kalau usaha penginapan zakatnya gimana? Ya keluarkan aja 2,5% dari sewa dari penginapan itu ya. Ustazah, bolehkah zakat dikasih sama orang tua? Nggak boleh. Zakat ke orang tua nggak boleh ya. Ustazah, kalau saya bayar zakat langsung ke anak yatim boleh nggak? Anak yatim nggak boleh kita berikan zakat ya. Anak yatim itu hanya bisa kita berikan anak yatim itu tidak bisa kita berikan zakat, dia hanya bisa kita berikan sedekah ya. Bolehkah zakat ke rumah tahfiz? Boleh, karena anak tahfiz itu fisabilillah. Hei, pengumuman yang belum bayar zakat hari ini ya, paling lama besok pagi loh teman-teman ya, paling lama besok pagi ya. Ustazah, iya, mohon jelaskan makna dalil apabila kita bersumpah demi Allah kita kena kafarat. Iya dong, kafarat melanggar sumpah. Kalau melanggar sumpah itu demi Allah, wallahi tullahi billahi, tahu-tahu kita sumpah palsu, itu kena kafarat mbak ya. Ustazah, iya, zakat emas boleh nggak dikasih ke anak yatim? Nggak boleh guys ya. Ya, jadi anak yatim itu dia tidak berhak menerima zakat, dia berhak menerima sedekah. Dalam asnaf yang berhak menerima zakat itu tidak ada anak yatim ya. Di antaranya cuma ada fakir atau miskin. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Bolehkah zakat ke saudara kandung? Boleh. Zakat tabungan hitungnya berapa? Oke, teman-teman yang baru mampir boleh share tautan, tap layarnya dulu ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas tuh. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Contoh teman-teman ya, aku tadi ada yang nanya cara zakat tabungan. Coba kita hitung lagi guys. Zakat tabungan. Nah teman-teman harus punya dulu tabungan setara dengan 85 gram emas. 85 gram emas kali harga emas sekarang 1.800.000. Berarti teman-teman harus punya tabungan 153 juta dulu. Baru teman-teman wajib keluarkan zakat 2,5% ya. Wajib keluarkan zakat 2,5%. Oke. Ustazah, amalan membuka aura nggak ada. Kalau ada udah kebuka auraku nih dari aku lahir dulu. Nggak ada ya teman-teman ya. Ustazah, iya. Bagaimana cara ngeluarin zakat memelihara sapi? Sapinya didagangkan nggak? Kalau didagangkan jual beli sapi keluarkan zakat. Kalau enggak ya. Ustazah, iya, siap Mbak Rana. Buka aura pula guys. Iya. Ustazah, kalau dizakati sama
Kalau dizakati sama mantu itu gimana? Oh, mantu memberikan zakat ke kita nggak boleh. Tapi kalau mantu yang membayarkan zakat kita boleh. Oke, aku ulang ya. Mantu bayar zakat ke kita nggak bisa. Karena kita ini tanggung jawab mantu kita. Tapi mantu kita itu membayarkan zakat kita bisa. Paham ya teman-teman ya? Oke, Ustazah, iya. Oke. Kalau deposito wajib zakat, kalau udah 153 juta ya. Bayi dalam kandungan tidak wajib zakat. Kecuali bayi itu dia dalam kondisi lahir ya. Lahir dia sore ini, dia wajib zakat nanti malam takbiran ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah mau tanya, kalau suami saya bayarkan zakat gimana? Enggak masalah. Suami yang bayarkan kita zakat, kita yang bayarkan zakat suami, anak kandung yang bayarkan zakat kita, itu enggak masalah teman-teman ya. Kalau membayarkan zakat nggak apa-apa, tapi membayar zakat ke orang tua itu yang nggak bisa. Membayarkan zakat ke anak itu yang nggak bisa. Oke, Ustazah, iya. Kalau antam berapa gram? Sama teman-teman ya, sama ya. Antam itu berapa gram? Sama aja, 85 gram ya, 85 gram ya, gitu ya. 85 gram. Ustazah, iya. Kalau emas batangan 60 gram belum wajib zakat. Yang wajib zakat itu kalau 85 gram. Kalau 60 gram belum wajib zakat ya. Ustazah, sholat id boleh di musola nggak? Boleh kalau ada orangnya. Teman-teman, apakah suara aku jelas? Ustazah, boleh nggak bulan Ramadan minum obat penunda haid? Fatwa ulama terbaru menyatakan boleh, tapi tidak aku anjurkan. Dia boleh, tapi tidak dianjurkan. Oke ya. Ustazah, kalau zakat pakai uang boleh nggak? Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali menyatakan boleh pakai uang. Menyatakan harus pakai beras. Sementara Imam Hanafi menyatakan boleh pakai uang. Ustazah, boleh nggak? Berarti zakat profesi itu adalah tabungan kita setelah penghasilan dikurangi biaya kebutuhan kita. Beda, itu zakat tabungan namanya. Itu zakat tabungan. Jadi zakat itu ada zakat profesi, ada zakat tabungan. Contoh, misalnya aku punya penghasilan 50 juta. Contoh ya, contoh saja. Berarti 50 juta, ini zakat penghasilan. Kali 2,5%. Aku wajib zakatkan 1.250.000. Sampai sini paham ya teman-teman, zakat penghasilan. Rupanya penghasilan ini aku tabung. Dan tabungan aku itu udah banyak. Setara dengan 85 gram emas, yaitu 153 juta. Katakan aku nabung 200 juta. Nah nanti aku kena lagi zakat tabungan kali 2,5% yaitu 5 juta. Beda dia zakat penghasilan dengan zakat tabungan. Kalau aku sih ingin menjadi bagian dari hamba Allah yang mau mengeluarkan zakat dalam jumlah yang banyak ya. Ustazah, aku punya emas 20 gram. Apakah wajib zakat? Jawabannya tidak. Ustazah, boleh nggak zakat fitrah ke ibu tapi beda rumah sama anak perempuannya? Ke ibu nggak boleh zakat ya. Zakat ke ibu nggak boleh ya teman-teman ya. Zakat itu hanya boleh diberikan kepada orang yang bukan tanggung jawab kita. Oke? Ustazah, bayar hutang dulu atau zakat fitrah? Apa sih hutang kita? Zakat fitrah cuma 47.000 loh teman-teman ya. Bayarlah zakat itu guys ya. Kemarin ada yang nanya, aku kan miskin, aku nggak bisa bayar zakat. Lah kamu bisa beli paket internet, kamu bisa beli yang lain. Masa zakat fitrah nggak bisa 2,5 kilo? Keluarkanlah, rasakan perbedaan hidup kita kalau kita keluarkan zakatnya. Oke, bayarin zakat ke ibu nggak boleh, tapi membantu membayarkan zakat ibu boleh. Clear ya teman-teman ya. Ustazah, aku kalau sholat itu suka nguap. Nguap itu makruh. Jadi lebih bagus teman-teman tahan uapan itu. Tahan uapannya ya. Kalau di nguap dalam sholat itu makruh. Sementara kalau kita kentut, menahan kentut itu makruh. Aku ulang ya, uapan itu ditahan, jangan dibuang. Kalau kentut itu dibuang, jangan ditahan.
siapa yang menahan kentut dalam sholat itu adalah makruh. Jadi kentut itu dibuang aja ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa kentutnya dibuang aja, nanti bisa ambil wudhu lagi. Jangan kebalik ya. Ustazah, iya kalau 60 gram belum wajib zakat? Enggak. Ustazah, iya bolehkah bayar zakat kemal? Boleh, siap Mbak Khairul ya. Bayar zakat deposito kemana? Ya ke fakir, ke miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Oke, Ustazah, iya orang sakit nggak bisa puasa. Katanya jadi bayar fidyah aja kah? Tergantung. Kalau sakitnya nggak ada harapan sembuh, maka dia boleh bayar fidyah. Atau setiap puasa dia sakit, setiap puasa dia pingsan, setiap puasa dia mimisan, ya dia boleh bayar fidyah. Tapi kalau sakitnya itu ada harapan sembuhnya, ya misalnya nih dia punya harapan sembuh, contohnya nih, ya dia itu sakit sekarang, tapi setelah Ramadan dia sembuh, tetap harus fidyah. Orang sakit yang harus fidyah itu adalah orang yang tidak ada harapan sembuh. Kalau ada harapan sembuh, ya dia tetap harus ganti, paham ya teman-teman? Misalnya nih orang sakit asam lambung gitu kan. Nah, kalau asam lambung dia sakit saat Ramadan. Setelah Ramadan masih sakit nggak? Kalau seandainya nggak sakit lagi ya kodo lah, ganti puasa lah, ya. Tetapi kalau dia setiap puasa asam lambung, setiap puasa GERD-nya kambuh, setiap puasa dia pingsan, setiap puasa dia mimisan, ya dia mesti boleh bayar fidyah. Siap Mbak Nada, Mbak Yeyen, Mbak Sadia ya. Makanya kemarin sebelum Ramadan yang asam lambung itu aku jor-joran. Yang asam lambung minum madu akasia kan gitu kan. Nah, kita amanahkan minum madu akasia supaya dia asam lambungnya membaik sehingga dia bisa berpuasa karena mengganti puasa itu berat ya. Oke, Ustazah, siap Mbak Yen. Berarti kalau mens ganti puasa benar. Kalau mens ganti puasa, kalau sakit ada harapan sembuh ganti puasa, kalau musafir ganti puasa, ya ganti puasa, ya dia nggak bisa sekodo kayak gitu aja ya. Ustazah, iya. Bagaimana hukumnya? Bulan Ramadan buka warung makan di siang hari tapi tutup terbang bacaannya. Siap Mbak Caci, Mbak Hitam ya, Mbak Siti. Ustazah, iya, aku sering merasa ada gejolak seperti apa nih? Seperti mau kentut tapi tidak jelas ada keluar atau tidak. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Ya Rasulullah, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, asy'urtu mata." Saya selalu merasa kentut. Maka apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya hatta yasma' sautan aw yajida riha, sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Jadi kentut itu harus kita merasa yakin itu adalah kentut. Kalau kita nggak yakin nggak bisa. Itu berarti bukan kentut ya teman-teman ya. Jadi kalau cuma rasa-rasa aja itu bukan kentut. Tapi kalau yakin kita itu adalah kentut, maka itu adalah kentut. Oke, jadi kenalan dulu dengan kentutnya. Nggak boleh was-was ya. Ustaz, was-was itu nggak boleh teman-teman. Ustazah, kalau menyusui tidak puasa, ya karena takut kenapa-napa, ya boleh bayar fidyah, nggak masalah ya, boleh bayar fidyah. Ustazah, iya boleh nggak? Bagaimana hukumnya jika di bulan Ramadan buka warung makan di siang hari ditutup pakai gorden, selagi itu tidak diperuntukkan khusus untuk orang Islam, maka dia nggak masalah. Kan ada wanita haid juga. Yang diharamkan jual beli itu adalah jual beli yang mana dia itu khusus untuk diperuntukkan untuk perbuatan dosa. Contoh, aku punya kebun anggur, lalu kemudian kebun anggur itu aku gunakan untuk membuat anggur yang difermentasi, aku jual ke cukong-cukong miras, itu yang nggak boleh. Oke. Bayar zakat ke ponakan boleh nggak? Jawabannya adalah boleh ya. Nah, sama dengan aku jual ayam tapi untuk diadu. Udah tahu aku itu untuk diadu, maka itu hukumnya nggak boleh ya. Ustazah, aku sholat udah bisa berdiri, Masya Allah ya. Yang sakit lututnya udah bisa berdiri, aku ucapkan selamat, diminum terus madunya supaya membaik teman-teman lututnya ya, supaya teman-teman lututnya itu membaik. Oke. Ustazah, iya, adik kandung boleh dizakati nggak? Dia kerja, miskin nggak? Walaupun dia kerja, tapi kalau dia miskin, maka dia tetap wajib
boleh kita zakati. Tapi kalau dia nggak miskin itu nggak bisa. Dia harus miskin dulu baru kita zakat ke dia ya. Ustazah, iya. Oke, mandi junub wudhu dulu atau mandi dulu bebas aja teman-teman ya, nggak masalah ya. Wudhu dulu sunnah, terus mandi, mau sholat wudhu lagi nggak masalah ya. Oke, Ustazah, iya. Ustazah, Pak Ustadz sebentar dulu ya. Boleh nggak mau bayar zakat aku sama istri yang almarhum? Almarhum nggak usah dizakati lagi. Orang yang wajib zakat itu orang yang masih hidup. Dan wajib zakat orang yang hidup sampai tanggal 1 Syawal. Kalau dia udah meninggal sebelum 1 Syawal, dia nggak wajib lagi zakat. Contoh dia meninggal tanggal 20 Ramadan, nggak wajib zakat. Jadi kalau teman-teman nggak mau zakat yang meninggal dulu gitu ya. Oke, Ustazah, iya zakat mal apa wajib apa tiap tahun? Ya tergantung teman-teman ya, tergantung ya. Tergantung teman-teman masih punya harta nggak di tahun depan. Oke, Ustazah, boleh nggak zakat dibayar kemal? Kemal ini apa nih maksudnya? Mal, apa itu ya? Oke, vertigo aku sembuh minum madu akasia, Masya Allah ya. Yang mau beli madu, ini adalah pembelian terakhir untuk dikirim di hari ini ya. Nanti yang beli pagi ini dikirim jam 3 sore. Besok kita tutup, buka lagi kita di lebaran yang kedua. Jadi yang beli sekarang tetap dikirim hari ini ya untuk madunya. Aku jadi baru ingat menyampaikan. Oke, nah madunya itu diminum teman-teman ya, yang vertigo, asam urat, asam lambung, hipertensi, kolesterol ya, perginya ke madu akasia. Tapi kalau teman-teman yang suka kesemutan, pengapuran, nyeri sendi, saraf kejepit, rematik, sakit tulang, tumit, lutut, pergi ke madu rambutan. Madunya asli dari petaninya, nggak usah khawatir, masih bisa CO dan siang nanti langsung dikirim. 1 kilonya harganya berapa? Ada yang belum beli madu, waduh madunya udah terbeli ribuan orang guys ya. Akasia itu udah terjual 80 kilo. Rambutan itu udah 80 kilo, 80 ton. Rambutan itu udah terjual 70 ton. Ustazah, malam takbiran berhubungan suami istri nggak jadi masalah ya. Nggak jadi masalah. Ustazah, iya. Fidyah dibayar harus sebelum Ramadan? Enggak juga. Fidyah itu boleh dibayar setelah Ramadan, enggak masalah. Makanya aku sering bilang kepada teman-teman semuanya, fokus dulu untuk ganti puasa dulu. Kalau enggak sanggup baru fidyah. Kan gitu kan? Nah kalau teman-teman cepet-cepetan fidyahnya cepet gitu, nanti teman-teman ketika sanggup ganti puasa, teman-teman harus ganti. Tuh madunya udah sampai, Masya Allah ya. Madunya asli guys. Ada yang mau madunya?